lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Makanya orang hutang itu biasanya kalau hutang wajahnya melas, suruh bayar males. Makanya saya bilang, kalau dukun itu bisa membunuh tanpa menyentuh, hebatnya orang Jawa adalah bisa hutang tanpa bayar. Padahal siksa kubur paling berat salah satunya adalah hutang tidak bayar. Itu posisinya sama dengan orang nguyuh orang cewek. Itu sama. Maka seharusnya kalau punya hutang itu tetap nyambung silaturahmi. Silah itu nyambung, rohmi itu kasih sayang. Berarti silaturahmi orang nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Sama halnya kita hari ini kalau silaturahmi berarti niat nyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka saya katakan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tapi bohong. Kita hari ini akan membahas An-Nahl ayat 97. Ini adalah resep supaya Anda kerja di sini bisa menjadi orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah hidupnya, berkah rezekinya. Amin. Coba ada yang hafal An-Nahl 97 atau mau Google dulu? Yang hafal saya kasih $100 Singapura. Saya masih bawa dolar Singapura. Ada yang hafal? Coba dibuka An-Nahl 97. Itu adalah kunci bagi kita semuanya, apapun profesinya, itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nanti akan saya kasih doanya Imam Abu Hasan As-Sadili, sekaligus saya ijazahkan. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang bisa mencari uang dan menikmati uang. Karena hari ini banyak orang bisa mencari uang tetapi tidak bisa menikmati uang. Tiap hari numpuk uang sampai wajahnya seperti uang, tetapi tidak bisa menikmati uang. Nah, kalau saya itu bagaimana bisa mencari dan bisa menikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl ayat 97. Yang sudah Google coba Anda lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini keren. Coba Anda lihat dan perhatikan. Man amila sholihan, barang siapa berbuat kebajikan, barang siapa beramal soleh. Semua orang itu hadir di dunia, fitrahnya itu untuk beramal soleh. Makanya tugas manusia yang paling pokok itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Termasuk nyuguh kopi kiai itu ibadah. Ibadah. Saya harus ngopi karena saya banyak belajar dari kopi. Kopi itu pahit sih, tapi banyak yang mencari. Ibu-ibu juga belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Karena cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Cantik syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Bahkan kadang-kadang yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Coba saya mau tanya, lebih suka punya tai lalat apa panu? Panu. Tai lalat. Makanya kadang-kadang posisi kita itu seperti tai lalat. Tai lalat itu kalau tempatnya pas, placementnya itu bagus, maka akan menambah keindahan. Betul kan? Contoh dulu Ita Purnamasari
dikatakan cantik karena punya tai lalat di atas bibir. Itu tai lalat yang beruntung. Ada juga tai lalat yang tidak beruntung. Tai lalat manggone ning bokong. Hanya kalau kamu ditakdir oleh Allah hanya menjadi kecil dan hitam seperti tai lalat, tapi kalau posisinya pas, menyenangkan. Menyenangkan. Ada nih ya. Kalau raimu kalau sama putih-putih gitu. Kalau wajahmu terlalu putih malah saya bingung. Ini jadi rayu apa papan karambol. Barang siapa beramal soleh. Lah tantangannya begini, ibu-ibu. Mungkin kalau kita ngomong ibadah, Anda beramal soleh di Hong Kong dan di Indonesia, itu kira-kira lebih mudah di Hong Kong apa di Indonesia? Indonesia. Oh, di Indonesia. Kalau Anda di Hong Kong untuk beramal sholat itu kan tantangannya banyak. Mau sholat dilarang sama majikan. Kan tantangannya banyak. Mau makan yang halal kon masak babi. Anda tahu babi itu mengandung apa? Cacing kita salah. Babi itu mengandung anaknya. Ya maksud itu anakmu. Anda tahu kenapa babi itu jalannya nunduk? Karena malu punya bapak babi. Beda kalau anaknya kijang, anaknya kancil itu larinya mesti loncat-loncat. Karena bangga bapaknya bukan babi. Nah, tantangan Anda di Hong Kong untuk beramal soleh itu jauh lebih berat dibandingkan Anda di Indonesia. Contoh untuk bikin pengajian, susah untuk cari tempat. Coba kalau di Indonesia, setiap saat, setiap waktu, dimanapun ada pengajian. Artinya, begitu Anda bisa beramal soleh di Hong Kong, kira-kira mohon maaf, pahalanya lebih besar enggak dibandingkan di Indonesia? Lebih besar. Lebih besar. Karena tantangannya lebih berat. Lah amal itu salah satu cara menilai pahalanya besar atau kecil itu juga dilihat dari tantangannya. Contoh, berdakwah di lokalisasi sama di masjid. Itu tantangannya lebih besar di lokalisasi. Berarti saya meyakini dakwah di lokalisasi pahalanya lebih besar dibandingkan di masjid. Kalau di masjid santai, semuanya berjilbab, nutup aurat. Di lokalisasi tantangannya lebih. Diuji tidak hanya imannya, tapi juga iminnya. Bisa jadi imannya lolos, iminnya tidak lolos. Karena itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Semangat. Saking berawiri ya kata. Pahala cari muka. Makanya kalau bekerja itu mukanya di bawah, sehingga di tempat kerja tidak cari muka. Ingat, orang kerja itu cari uang bukan cari muka. Orang murah glowing. Makanya kalau pengen glowing, carilah suami yang good rekening. Betul Bu? Makanya karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahmu glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koin. Cowok itu kan sekarang yang dilihat cuma modal sama model. Modalnya ada, modelnya masuk. Nah, siapa? Gus Miftah. Jadi orang beramal soleh di Hong Kong, saya meyakini itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Karena tantangannya lebih besar. Harus sewa gedung, nggak dapatnya kafe. Tapi jangan menganggap ini hina. Mungkin dengan cara ini Tuhan Allah mensiarkan Islam di Hong Kong melalui kafe ini. Jadi kalau melihat segala sesuatu itu tolong dilihat dari perspektif positifnya, jangan negatifnya. Kalau yang dilihat cuma negatifnya toh, kita akan menjadi pribadi yang insecure. Apa? Sangel. Kemudian kalau ngomong insecure. Jadi saya itu orang yang selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif. Makanya
Allah itu memberikan kita dua mata, satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita. Jangan dibalik, melihat orang buruknya, melihat kita baiknya. Itu salah, kualik. Jadi kita memposisikan selalu saja berpandangan positif. Makanya orang berpuasa itu menghasilkan 4 huruf namanya takwa. Taqwawu ya. Taqwawu ya. Apa itu takwa? Pembahasannya apa? Besok. Besok nggak dapat tiket? Ini ibu-ibu yang di depan pakai gambar kaos Gus Miftah. Wow. Saya tahu tujuannya, biar Selasa dipeluk Gus Miftah. Saya jadi ingat di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu yang punya kafe malam-malam kirim WA ke saya gambar cewek seksi, pakai BH, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Malam-malam saya buka, saya langsung teriak, wow. Begitu lihat mbak-mbak di sini, weh. Akhirnya beliaunya, weh Agus, mohon maaf, itu adalah LC pemandu karaoke di tempat kami kerja, perusahaan kami yang sangat mengidolakan Gus Miftah. Izin kiranya boleh untuk video call sebentar. Akhirnya video call. Gus, assalamualaikum. Ternyata mbak-mbak LC itu banyak. Dikasihlah HP itu kepada mbak-mbak yang dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, kenapa dok dada kamu tato Gus Miftah? Saya sangat mengidolakan Gus Miftah. Tapi kenapa harus pakai tato seperti itu? Dulu Gus Miftah pernah mengatakan pengajian di Jogja, seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Makanya saya bilang, kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Saya bilang, tato kamu tuh bagus dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Jadi saya ulangi, termasuk tantangan kita hari ini ngaji di kafe ini. Makanya ada tulisan tuh Happy New Year. Saya nggak asing dengan tempat-tempat seperti ini ya. Ini namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Tapi insya Allah yang hadir siang hari ini insya Allah tidak dari surga. Tapi pesan saya satu, serindu-rindunya kamu dengan surga, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Modern. Yang beramal soleh siapa? Diteruskan ayatnya, min dzakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Ayat ini menegaskan Al-Hujurat 13 bahwa Allah itu menciptakan manusia cuman dengan 2 jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ada nggak jenis kelamin ketiga? Secara fikih ada. Namanya bukan dakar, namanya bukan unsa, tapi khunsa. Siapa itu khunsa? Orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin. Ada Gus? Ada. Ada titiknya, ada tututnya. Bagaimana dia menjalani hidupnya tergantung orientasi medis. Begitu dilihat kok mempunyai 2 jenis kelamin, kemudian dianalisa secara medis, kok dia punya rahim, berarti dia perempuan. Maka alat kelamin laki-laki dimatikan. Contoh yang paling mutakhir, anggota TNI Andi Manganang. Nah, itu dulu dinyatakan perempuan. Setelah dianalisa medis ternyata dia tidak punya rahim dan gen laki-lakinya jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Maka kemudian melalui pengadilan statusnya dirubah. Nah, bagaimana dengan Banci? Itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Artinya makhluk jadi-jadian apa? Sebenarnya laki-laki, tapi berpenampilan seperti perempuan. Itu biasanya karena salah pergaulan. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora.